Pada pagi hari tanggal 10 Juni 2026, aktivitas Gunung Slamet mengalami peningkatan disertai hujan abu vulkanik di wilayah Desa Bambangan, Purbalingga. Sebagian besar penduduk merupakan lansia yang rentan mengalami gangguan pernafasan dan kesulitan mobilisasi saat evakuasi. Hujan abu menyebabkan jarak pandang menurun. Beberapa warga mengalami sesak napas dan terdapat potensi erupsi susulan serta lahar dingin akibat hujan di sekitar aliran sungai. Mendengar laporan awal tersebut, seluruh tim bergerak menuju Balai Desa Bambangan yang ditetapkan sebagai pos komando untuk rapat pertama prabencana. Semua anggota tim, kita mulai rapat pertama. Fokus utama kita adalah keselamatan warga, pembagian tugas, dan koordinasi yang jelas. Balai Desa Bambangan sekarang menjadi pos komando kita. Siap, Komandan. Saya mencatat waktu kejadian, kondisi lapangan, kelompok rentan, dan rencana awal evakuasi agar semua keputusan terdokumentasi dengan rapi. Saya siapkan masker, oksigen, tandu, HT, selimut, dan kendaraan evakuasi. Titik kumpul warga juga saya arahkan ke balai desa sebagai pos aman sementara. Saya akan menghubungi BPBD, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan untuk memastikan alur informasi dan ketersediaan tempat perawatan. Komunikasi saya jalankan satu pintu supaya informasi ke warga tidak simpang siur dan tidak menimbulkan kepanikan. Baik, situasi ini kita harus tangani dengan cepat dan terstruktur. Saya mencatat lokasi terdampak, kelompok rentan, dan ancaman utama sebagai dasar keputusan. Warga dengan batuk atau sesak napas harus segera dilindungi dari paparan abu. Pada dan tertutup abu juga meningkatkan resiko tim pleset saat evakuasi. Selain itu, kita perlu waspada terhadap luka bakar, benturan, dan trauma fisik selama pemindahan korban. Jarak pandang yang terbatas akan memperlambat evakuasi dan memperburuk kondisi pernafasan. Untuk masker, oksigen, tandu, ambulan, HT, tenda darurat, dan titik kumpul aman harus segera disiapkan. Saya akan berkoordinasi dengan BPBD, rumah sakit rujukan, dan pemerintahan desa agar alur informasi cepat dan jelas. Komunikasi ke warga akan saya sampaikan satu pintu agar tidak menimbulkan kepanikan. Perhatian semua, status berubah menjadi tanggap darurat. Seksi operasional segera lakukan triase. Seksi logistik siapkan alat bantu. Humas, berkoordinasi keluar. Perencanaan tetap mencatat alur kejadian. Siap, Komandan. Saat ini saya mencatat kondisi hujan abu cukup tebal, jarak pandang mulai berkurang, dan akses menuju fasilitas kesehatan juga cukup jauh. Saya akan terus memantau situasi dan menyampaikan perkembangan terbaru kepada tim secara berkala. Sekarang tetapkan zona evakuasi. Siap, Komandan. Untuk mempermudah proses evakuasi, saya merekomendasikan pembagian area menjadi 3 zona. Zona pertama, hot zone, kurang dari 3 km. Berada di area yang paling dekat dengan sumber bahaya dan hanya dapat dimasuki petugas dengan APD lengkap. Zona kedua, warm zone, 3-7 km, digunakan untuk triase dan stabilisasi awal korban. Sedangkan zona ketiga, cold zone, lebih dari 7 km, menjadi area aman untuk pengungsian dan posko komando. Baik, Ana, mulai triase sekarang. Siap, Komandan. Tim operasional, ikuti saya. Kita gunakan prinsip start. Korban yang masih bisa berjalan diarahkan terlebih dahulu ke area aman. Kemudian kita nilai napas, sirkulasi, dan kesadaran. Untuk tim operasional, perhatikan dan cermati tugas saya. Saya akan membagi tugas terlebih dahulu. Nanti untuk korban merah diprioritaskan untuk distabilisasi dan evakuasi cepat. Untuk korban kuning ditangani setelah merah. Korban hijau diarahkan ke titik aman atau ke tangga darurat yang nanti kita akan dirikan. Korban hitam didokumentasikan sesuai prosedur. Apakah kalian paham? Siap, paham. Baik, nah untuk korban hijau saya serahkan kepada Amanda. Baik, Komandan. Baik, untuk korban warna kuning nanti saya akan serahkan ke Sefira. Baik, Komandan. Untuk korban warna merah saya serahkan ke Najla. Baik, Komandan. Untuk korban warna hitam saya serahkan ke Nadia. Siap, Komandan. Baik, nah setelah ini saya akan menghubungi tim logistik untuk menyiapkan tandu, kendaraan ambulans sebanyak 2, dan jalur angkut sesuai warna triase agar evakuasi berjalan dengan tertib. Tim triase melakukan pencarian korban berdasarkan tugas yang telah dibagikan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang masih bisa berjalan, silakan mengikuti arahan saya untuk berpindah ke posko darurat. Baik, untuk tim operasional, untuk evakuasi kita berhentikan sebentar. Dan ini akan saya tanyakan terlebih dahulu untuk terkait korban yang sudah kalian temukan. Yang pertama, untuk yang tadi saya tugaskan untuk mengevakuasi yang merah, bagaimana? Baik, Komandan. Saya menemukan 2 korban dengan merah.
yang dimana korban pertama itu kondisinya nadi teraba remah, tampak pucat, sesak napas. Saya sudah melakukan stabilisasi dengan posisi pasien semi-fowler dan membantu pernapasannya dengan memberikan oksigen dan melonggarkan pakaiannya. Lalu, untuk korban kedua, dengan kondisi luka terbuka pada bagian perut, napas 26 kali per menit, dan tidak bisa mengikuti perintah sederhana. Saya sudah melakukan stabilisasi, yaitu tutup luka dengan steril lembab, dan posisi telentang dengan lutut ditekuk. Kedua korban tersebut butuh rujukan segera ke fasilitas kesehatan, Komandan. Baik, terima kasih Najla. Setelah ini saya akan mengkoordinasikan kepada tim logistik untuk mempersiapkan transportasi menuju fasilitas kesehatan yang pertama. Terima kasih laporannya. Lanjut untuk yang saya tadi tugaskan mendapatkan yang kuning. Silakan Safira. Baik Komandan, saya telah menemukan 4 pasien korban kuning. Yang pertama yaitu saya telah menemukan pasien berusia 38 tahun, napas dengan 18 kali per menit, sadar, pusing, hebat, telah dilakukan stabilisasi bidai karena patah tulang lengan dan untuk segera dirujuk Komandan. Selanjutnya untuk pasien yang kedua, saya telah menemukan pasien laki-laki 19 tahun, patah tulang kaki, napas 20 kali per menit, nanti kuat, sadar, telah dilakukan stabilisasi bidai karena patah tulang kaki. Selanjutnya untuk pasien yang ketiga, yaitu pasien laki-laki berusia 35 tahun, nadi dada, napas 22 kali per menit, nadi teraba, sadar namun tidak mampu berdiri, dan saya telah melakukan stabilisasi. Pasien dirujuk ke vaskes terdekat karena nyeri dada. Selanjutnya pasien yang keempat ditemukan pasien perempuan 18 tahun, patah tulang pendarahan, napas 20 kali per menit, sadar, tidak bisa jalan karena lemas, dilakukan stabilisasi bidai karena patah tulang. Mungkin cukup sekian laporan dari saya, Komandan. Baik, terima kasih untuk Safira atas laporannya. Nanti untuk yang membutuhkan perawatan lebih lanjut, saya juga akan mengkoordinasikan kepada tim logistik. Sekarang untuk tim yang berwarna hijau, silakan. Baik, Komandan izin melaporkan, saya menemukan 2 pasien. Yang pertama itu laki-laki usia 60 tahun, bisa jalan dengan bantuan, lengan berdarah, pusing dan lemas, sadar penuh. Sudah dilakukan stabilisasi, diamankan ke posko dan juga dibalut bagian lengannya untuk menghentikan perdarahan. Lalu untuk korban yang kedua, pria 25 tahun, bisa berjalan ke arah posko sambil memegangi kepala yang berdarah. Sudah dilakukan stabilisasi, dibalut bagian kepalanya untuk menghentikan perdarahan. Baik, terima kasih untuk laporannya Amanda, sangat bagus sekali. Dan yang terakhir untuk yang saya tadi tugaskan terkait korban yang hitam, bagaimana? Baik, Komandan, saya menemukan 2 korban triase hitam. Untuk korban pertama, laki-laki berusia 40 tahun, tergeletak, tidak bernafas, posisi jalan nafas telah dibuka, tetapi tetap tidak bernafas. Untuk korban kedua, pasien berusia 45 tahun, tidak bernafas, tidak ada nadi dan tidak merespon. Untuk pasien korban triase menjadi korban prioritas terakhir. Baik, terima kasih untuk laporannya. Tim semuanya kalian sangat luar biasa sekali dalam mengerjakan tugas ini. Untuk yang tadi membutuhkan penanganan yang darurat dan butuh penanganan yang lebih lanjut, setelah ini saya akan langsung mengkoordinasi kepada tim logistik. Dan untuk yang mendapati korban yang memang masih bisa diselamatkan dan juga masih dalam jangka kesehatan yang cukup normal, kalian harus tetap pantau dari sisi psikologisnya juga. Siap? Siap, Komandan. Terima kasih. Baik, untuk tim operasional, segera laporkan ke saya terkait dengan kondisi korban saat ini. Siap Komandan, untuk korban sementara itu berjumlah 10 dengan rincian 2 hitam, 2 merah, 4 kuning, dan 2 hijau. Saya sangat membutuhkan transportasi segera untuk proses mobilisasi rujukan untuk korban merah ke fasilitas terdekat. Baik, akan segera saya hubungi untuk humas dan logistik untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang ada di posko darurat. Baik, untuk humas segera hubungi ke saya terkait dengan kondisi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar Desa Bambangan. Siap Komandan, kami dari Humas akan segera menghubungi akses pelayanan kesehatan yang terdekat. Baik, selanjutnya untuk logistik, tolong siapkan 1 ambulan dan 1 pick up untuk menuju ke posko darurat. Siap, Komandan, nanti akan saya siapkan. Setelah proses triase dilakukan, korban berhasil diklasifikasikan berdasarkan tingkat kegawatannya. Korban prioritas merah segera mendapat stabilisasi awal berupa pembebasan jalan nafas, pemberian oksigen, dan kontrol pendarahan sebelum dievakuasi ke rumah sakit rujukan. Korban kuning dievakuasi setelah kondisi aman untuk mendapatkan penanganan lanjutan, sedangkan korban hijau diarahkan ke posko kesehatan di Balai Desa Bambangan untuk observasi dan perawatan ringan. Selama proses evakuasi, tim logistik memastikan ketersediaan ambulans, tandu, oksigen, dan jalur evakuasi yang aman. Tim humas dan komunikasi juga berkoordinasi dengan BPBD, Puskesmas, dan rumah sakit rujukan untuk memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan yang sesuai. Setelah seluruh korban berhasil dievakuasi, operasi memasuki fase rehabilitasi. Tim melakukan pemantauan kesehatan pengungsi, penyediaan air bersih dan sanitasi, edukasi pencegahan ispa akibat abu vulkanik, serta dukungan psikososial bagi warga terdampak. Dengan koordinasi yang baik antar tim, penanganan bencana dapat berjalan secara terstruktur, aman, dan efektif.